Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami kembali hadir menjumpai Anda langsung dari lapangan Sky Mini Soccer Pontianak untuk mengajak Anda berbincang-bincang. Perbincangan yang menarik tentu akan kita bahas terkait dengan tema dari lapangan hijau menuju pentas dunia, siapkan dokumen dan bakat Garuda Muda. Ini adalah dialog hasil kerjasama kantor imigrasi kelas 1 TPI Pontianak dengan TVRI Kalimantan Barat. Pemirsa, kalau Anda kemarin sudah menyaksikan dialog kami, kita sudah banyak membahas tentang seperti apa sih kesiapan para generasi muda dalam mempersiapkan diri, bukan hanya tentang nutrisi, tetapi juga dokumennya ketika mereka melakukan perjalanan jauh. Bagi Anda yang belum menyaksikan, kami akan ulas lebih lanjut terkait hal tersebut dengan dua narasumber yang kami hadirkan untuk Anda. Saya sapa narasumber saya. Yang pertama ada Bapak Romawi Martin selaku Sekretaris Umum PSSI Kota Pontianak. Selamat sore Pak Romawi. Selamat sore. Ya. Kemudian juga ada Bapak Abdullah SHMH selaku Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pontianak. Selamat sore. Baik, silakan Bapak. Baik, satu hal yang ingin saya tanyakan pertama kepada Pak Romawi bahwa hari ini itu maksud saya keimigrasian kantor imigrasi kelas 1 Pontianak mengadakan kegiatan yang luar biasa. Pasporia Mini Soccer Turnamen 2026. Apa tanggapan Anda selaku Sekretaris Umum PSSI terkait giat ini, Pak? Baik, terima kasih. Untuk giat ini adalah salah satu potret nyata bahwa imigrasi kelas 1 Kota Pontianak ikut andil dalam membangun, membina, bahkan mengembangkan sepak bola di Kota Pontianak khususnya dan di Kalimantan Barat pada umumnya. Karena banyak kita ketahui bahwa dalam momen ini banyak kelompok anak-anak yang pada saat ini sedang giat-giatnya berlatih, bermain untuk mengikuti kompetisi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dengan kompetisi ini akan menimbulkan dan memunculkan prestasi baru di dunia sepak bola, khususnya di kalangan anak-anak. Ini sangat luar biasa sekali, di mana partisipasi dari lembaga pemerintah, salah satunya adalah imigrasi, tidak hanya klub, tidak hanya pihak swasta, tapi saat ini telah ada imigrasi tampil untuk ikut berpartisipasi, membina, membangun prestasi anak-anak di dunia sepak bola. Ini tidak mudah. Dan kami dari PSSI sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada imigrasi. Kalau kita bayangkan sekian ratus anak hari ini melepaskan tangannya dari pemegangan HP atau gadget. Betul. Dan dia fokus pada lapangan sepak bola. Ini sebuah potret kita merubah mindset bermain dan berpikir anak yang mungkin di saat libur ini lebih dekat ke HP dan gadget, kita alihkan menjadi dekat kepada lapangan bola. Tidak hanya membina olahraga saat ini imigrasi, tapi membina mental, karakter dan kedisiplinan anak untuk sama-sama bertanding, berkompetisi, bahkan meraih prestasi secara sportif dan dengan perluasan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Itu sebagai support yang kami rasakan dari imigrasi Kota Pontianak di saat kita PSSI memiliki keterbatasan dalam melakukan event-event seperti ini gitu. Ya, betul. Artinya kita sebagai orang tua dan juga pemerintah bukan anak-anak yang sulit jauh dari gadget, tetapi ternyata jangan-jangan kita yang belum memfasilitasi anak-anak untuk bermain bola maupun olahraga lainnya, begitu ya Pak Romawi? Salah satunya seperti itu. Kalau ada sarana seperti ini, saya yakin semakin banyak anak-anak akan menjauhkan dirinya dari kebiasaan bermain HP atau gadget. Dan ini adalah salah satu partisipasi yang dilakukan oleh imigrasi dalam membentuk dan membangun karakter anak, khususnya karakter sportivitas dan disiplin dalam berjuang untuk meraih prestasi. Baik, saya ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Imigrasi ini salah satunya selain mini soccer turnamen itu tadi ada pelayanan kesehatan gratis, dan yang menarik adalah pelayanan pembuatan paspor. Kita bicara tentang data, seberapa antusias sih masyarakat untuk menjemput bola yang sudah disiapkan oleh imigrasi dalam pelayanan paspor ini, Pak? Ya, baik, terima kasih. Memang Pasporia Mini Soccer Turnamen ini diadakan dalam rangka pertama tadi untuk memberikan
atau mengarahkan anak-anak yang selama ini mungkin selalu sering bermain gadget, kita arahkan untuk bermain bola. Di samping itu juga kami dari imigrasi mendekatkan pelayanan pembuatan paspor kepada masyarakat pada saat turnamen tersebut. Berdasarkan data yang kami miliki, antusiasme masyarakat terhadap kegiatan baik ini Pasporia Mini Soccer turnamen maupun pelayanan pembuatan paspor sangat tinggi sekali. Baik. Dari 230 kota yang kita buka selama 30 hari, masing-masing 30 di hari Jumat, 100 di hari Sabtu, dan hari ini juga kita buka 100. Yang terisi dari 230 itu ternyata terisi 210. Jadi antusiasme masyarakat, apalagi di hari Minggu ini, banyak sekali dari keluarga pemain-pemain ini yang mengajukan pembuatan paspor di lokasi Pasporia Mini Soccer ini, Mbak. Ya. Artinya apa yang dicita-citakan oleh kantor imigrasi terwujud ya Pak ya? Alhamdulillah apa yang kami rancang dari awal bisa kami katakan ya tidak sempurna 100%, tapi paling tidak 98% kami nyatakan cukup berhasil di kegiatan hari ini. Baik, saya ke Pak Romawi kembali. Pak Romawi, kalau bicara tentang sepak bola, ini sedang Piala Dunia. Betapa semangatnya masyarakat menyaksikan turnamen bola ini, dan itu diamini oleh imigrasi dengan mengadakan hal yang sama, walau skalanya lebih kecil. Nah, kalau bicara tentang potensi talenta anak-anak muda Kalimantan Barat, seperti apa Anda melihatnya? Baik, kalau secara potensi mungkin kita hampir sama dengan daerah-daerah lainnya. Beberapa kali turnamen, kami jujur saja beberapa kali turnamen yang di luar kota Pontianak misalnya, kita sudah difasilitasi oleh imigrasi ini jauh. Tidak hanya pada momen seperti ini. Kayak pengiriman atlet anak-anak ke Kuala Lumpur, ke Sarawak, itu didominasi oleh anak-anak kota Pontianak. Bahkan sempat pada tahun 2024 itu grand finalnya itu mempertemukan Zaula Kota Pontianak dan Porti Kota Pontianak. Sementara turnamen itu diikuti oleh Thailand, oleh Brunei Darussalam, oleh Filipina, dan dari Jakarta juga. Artinya potensi anak-anak kita untuk kategori anak-anak, saya perlu luruskan, untuk kategori anak-anak hampir sama dan bahkan tidak terlalu jauh. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan anak-anak kita tidak berprestasi gitu Pak. Tapi pada saat meningkat kepada remaja itu akan menjadi perhatian kita. Karena eventnya kurang, perhatian mungkin orang tua untuk mengantar dan memfasilitasi anaknya juga kurang. Sehingga pada saat meningkat remaja itu sudah hampir dikatakan menurunnya sangat jauh. Tapi untuk kategori anak-anak yang disebut Festival Olahraga Sepak Bola ini, Kota Pontianak, Kalimantan Barat sering berkiprah dan berkancah bahkan di internasional. Kita juga pernah menjuara itu. Atau eventnya yang memang kurang dilaksanakan sehingga semangatnya kurang. Eventnya kurang dan sangat kurang, bukan hanya kurang, sangat kurang. Kenapa kurang? Perlu diketahui bahwa sepak bola ini memang olahraga rakyat, tapi biayanya tidak merakyat. Sehingga untuk melakukan atau melaksanakan sebuah event sepak bola itu perlu perhitungan-perhitungan yang sangat-sangat totality. Bagaimana lapangannya, bagaimana pengamanannya, bagaimana persiapan kesehatannya dan lain sebagainya, bagaimana perwasitannya, dan itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah, sehingga tidak mudah untuk melakukan sebuah event yang kelasnya udah di atas anak-anak. Perlu dicontohkan sekarang saja untuk Suratin U15 yang sedang dilakukan, untuk tingkat provinsi itu sudah diikuti oleh 22 tim. Artinya potensi kita sangat besar untuk event-event olahraga rakyat seperti ini. Akan tetapi memang kesulitan kita di PSSI untuk mendapatkan bapak asuh, orang tua asuh dan lain sebagainya, sehingga event-event yang seperti ini
bisa dilakukan sampai ke tingkat yang lebih tinggi, remaja dan dewasa gitu. Ya, mudah-mudahan ini dapat didengar bukan hanya oleh imigrasi, kantor imigrasi, tetapi kementerian lembaga lain juga melihat peluang ini, melihat potensi anak-anak Kota Pontianak khususnya di Kalimantan Barat pada umumnya di tingkat dewasa, sehingga event-event seperti ini bisa dilaksanakan. Begitu ya Pak Romawi ya? Sangat saya harapkan agar kembali bangkit lagi sepak bola Kalimantan Barat seperti tahun 80-an. Kita punya Persipon yang bisa masuk Liga 1 dan hampir semua pemain Persipon sudah tahu itu, dan kita ingin rindu ke suasana-suasana seperti itu lagi. Oke, baik, saya ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, bicara tentang event yang Bapak yang imigrasi laksanakan, ini sebenarnya ini adalah event olahraga, tetapi manisnya dari rangkaian kegiatan ini adalah imigrasi tetap menyelipkan untuk melayani masyarakat dengan pembuatan paspor di tempat begitu. Nah, ini kemudahan-kemudahan yang sudah dilakukan imigrasi dari sekian banyak kemudahan. Mungkin apa progres apa yang dilakukan oleh imigrasi untuk mendekatkan diri kepada masyarakat selain ini? Ya, memang kita dalam 1 tahun itu kita ada program-program, terutama pembuatan paspor di luar kantor. Yang kita sebut dengan IJI Paspor, yang sampai saat ini mungkin yang kelima di tahun ini. Yang kelima kita adakan, dan itu terus akan kita adakan sampai di akhir tahun nanti. Karena kita tahu Kalimantan Barat ini berbatasan langsung dengan negara sebelah, betul, Malaysia, Kuching, Sarawak, yang kebutuhan saling melintas itu sangat tinggi. Juga di beberapa event di kami ada permintaan dari induk-induk olahraga. Yang sebelumnya kemarin itu sudah ada dari taekwondo yang akan bertanding di Kuala Lumpur kalau saya nggak salah, dan alhamdulillah mendapat juara 3 kalau saya nggak salah itu. Nah, kemudian pada hari ini juga ada beberapa atlet tinju yang ikut kegiatan Pasporia ini untuk membuat paspor di hari ini. Jadi memang kami juga mendukung program dari Kota Pontianak sendiri sebagai sport tourism. Karena kalau saya nggak salah Pak Wali juga sudah mencanangkan itu. Sekarang kita tarik-tarikan sama Sarawak, siapa yang paling bagus mengadakan event-event olahraga yang antar negara ini, Mbak. Gitu. Pak Abdullah, saya teruskan pertanyaan saya. Ini menarik. Bapak tadi menyatakan bahwa ada taekwondo, ada tinju yang mulai go internasional sehingga membutuhkan dokumen negara berupa paspor. Nah, untuk cabang olahraga sendiri, apakah kemudian kita contohkan saja anak-anak yang saat ini bermain di depan kita, ini kemudian jangan-jangan menjadi duta-duta negara untuk berlaga di internasional. Ketika hal itu terjadi, apa yang harus disiapkan para orang tua? Ini kan kalau orang tua membuat paspor ke luar negeri mungkin untuk jalan-jalan atau untuk ibadah. Kalau untuk anak-anak sendiri, kemungkinan mereka untuk membuat paspor itu seperti apa? Sebelum nanti saya tanyakan syarat-syaratnya, Pak Abdullah. Ya, untuk pembuatan paspor bagi anak-anak, yang pertama KTP kedua orang tua, kemudian KK yang mencantumkan nama si anak, baik, kemudian akte kelahiran si anak, kemudian surat nikah orang tua, kemudian paspor orang tua kalau ada. Nah, ini mungkin yang akan jadi sedikit kendala nanti pada saat mungkin ada induk organisasi yang akan membawa atletnya bertanding. Nah, itu memang di persyaratan kami ada harus paspor orang tua. Tapi karena ini pertimbangannya untuk olahraga, nah itu persyaratan paspor kedua orang tua itu bisa kita kesampingkan dengan surat rekomendasi dari induk organisasi. Sehingga kami punya keyakinan anak-anak yang akan dibawa ke luar negeri ini benar-benar untuk bertanding, bukan untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan aturan hukum gitu. Dan Bapak melihat kantor imigrasi dalam membuka peluang, membuka kerjasama dengan induk-induk olahraga maupun kementerian atau lembaga lainnya seperti apa? Menjemput bolanya seperti apa ini, Pak? Ya,
salah satunya kami juga intens berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Kemarin kita sama-sama Pak ya, waktu maraton kemarin itu Pak ya, kita ada buka di auditorium Untan, dan kemudian alhamdulillah antusiasme masyarakat juga cukup tinggi di kegiatan-kegiatan tersebut. Baik pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut terkait seperti apa mempersiapkan para anak-anak untuk berlaga di internasional, dan juga kita akan mencari tahu seperti apa syarat dan ketentuan bagi orang tua, orang-orang dewasa yang ingin membuat paspor. Usai jeda berikut tetap bersama kami, usai jeda kami kembali. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Dialog Publik. Kita kedatangan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak terhadir bersama kita, Bapak Rizal Esos. Selamat sore Bapak. Sore. Baik, terima kasih. Bapak, kita sudah berbicara tentang event ini yang diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi dan diapresiasi positif oleh PSSI. Saya ke Pak Rizal. Selaku pemerintah daerah Kota Pontianak, seperti apa Bapak menanggapi hal ini, dan seperti apa pula dukungan pemerintah daerah dalam event-event olahraga Bapak? Yang pasti saya apresiasi lah ya terhadap ini event yang agak beda ini. Salah satu instansi vertikal yang ada di jajaran pemerintah pusat sampai ke daerah, imigrasi yang tahun 2026 ini. Mudah-mudahan ini bukan kicau menyamaniannya bola dunia gitu kan. Tapi salah satu apresiasi dari imigrasi yang coba menginspirasi bola dunia 2026 ini dengan sebuah agenda mini soccer turnamen Pasporia. Bagaimana imigrasi dekat dengan pemain-pemain muda yang nantinya bisa memiliki talenta-talenta muda yang bisa berkiprah di kancah nasional bahkan di internasional. Terkait dengan regulasi yang menjadi domainnya Disporapar pemerintah Kota Pontianak, intinya kita bersama-sama dengan kawan-kawan PSSI, kemudian kawan-kawan KONI, bagaimana turnamen mini soccer kah, turnamen futsal kah, turnamen bola kah, ini tetap bisa berjalan. Ada yang secara simultan itu dilakukan oleh kawan-kawan PSSI lewat KONI-nya, kemudian PSSI provinsi. Kemudian ada juga yang dilakukan oleh klub-klub gitu. Jadi klub-klub dan mungkin ada lembaga yang menyelenggarakan, kita sambut positif lah. Semuanya itu tujuannya adalah bagaimana atlet-atlet muda di Kota Pontianak ini, kemudian anak-anak muda di Kota Pontianak ini, paling tidak dia bisa menggapai sebuah mimpinya. Betul. Nah, untuk menggapai semua mimpi itu harus ada event, harus ada pertandingan. Betul. Pertandingannya bisa yang dia sudah regulasi dari pusat sampai ke daerah, dia event dadakan disesuaikan dengan momen hari jadi kah, 17 Agustus kah, dan lain sebagainya. Tapi event-event yang diselenggarakan itu rujukannya tetap sebuah kompetisi. Kompetisi inilah untuk menilai bakat anaknya, kemudian kemampuan manajemenal dari klubnya, kemudian skill anak itu dan pelatih. Ini yang paling penting. Karena pelatih itu diuji bagaimana membawa klubnya menjadi juara. Pemain bola ini tidak bisa skill sendiri, karena dia adalah klub, dia adalah kelompok. Jadi bagaimana kelompok itu dipadukan oleh kemampuan manajerial oleh tim, dipandu oleh pelatihnya. Kalau strikernya hebat, backnya tidak hebat, kipernya tidak hebat, tidak bisa. Jadi dia sebuah
tim. Tim itu ditemukan, talenta-talenta itu ditemukan, koreografernya adalah pelatih. Betul. Ya, pelatih ini minta bersama-sama koordinasi, yuk bikin event, bikin kompetisi untuk mengukur kemampuan daripada klub ini untuk sampai di menjadi tingkat juara. Saya rasa itu. Baik. Itu makasih lah. Ya. Apalagi hari ini imigrasi udah buat event Paspor Mania. Ya. Jadi bukan hanya talentanya, bukan hanya skillnya, untuk sampai ke taraf, sampai kepada pemain dunia, Betul. hal-hal yang mungkin tidak dipikirkan oleh oknum atlet ini, oleh orang tua oknum atlet ini, menganggap semele. Misalnya tidak kesesuaian antara akte, raport. Pada saat itu mau diberangkatkan, paspornya enggak pas. Kakaknya dengan aktenya enggak sama. Sehingga akhirnya tidak bisa diikut sertakan di dalam sebuah event di tingkat lanjutan. Nah, kita berharap dengan adanya pertandingan ini memberikan dampak positif buat orang tua, kemudian atlet-atlet muda ini untuk ngecek dulu administrasinya udah betul sih belum. Nah, kalau udah betul selaras dia pada saat memang dia dibutuhkan atau untuk ini kan dia sudah memiliki kesiapan-kesiapan ke arah itu. Baik, saya langsung ke Pak Abdullah. Ini saya meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Rizal. Pak Abdullah, ketika bicara tentang event-event internasional, betul kata Pak Rizal bahwa tidak sedikit orang tua maupun klub-klub yang tidak memikirkan administrasi. Mereka fokus untuk mempersiapkan atlet menuju keberangkatan ke luar negeri. Lupa dengan paspor, yaitu dokumen yang paling penting untuk bisa ke luar negeri. Nah, kalau itu terjadi, apa yang bisa diberikan oleh imigrasi dalam proses pembuatan paspor? Apakah ada pembuatan paspor yang bisa selesai dalam bentuk dalam waktu yang cepat, Pak Abdullah? Iya, memang di kami kalau normalnya itu 4 hari, 4 hari dengan persyaratan yang lengkap. Tapi kami juga ada suatu layanan someday, 1 hari jadi. Memang ada biaya tambahan yang disebut dengan biaya percepatan. Jadi kalau paspor 5 tahun itu di harga 650 ditambah dengan layanan percepatan 1 juta, jadi 1.650.000. Oke, jadinya berapa hari Pak? 1 hari. 1 hari. Foto di hari yang sama, foto dan jadinya di hari yang sama. Tapi layanan itu hanya bisa diakses di bawah jam 12 siang. Oke. Karena kalau di atas jam 12 siang itu sistem kami belum bisa untuk mengakomodir itu. Nah, berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, memang data-data yang dimiliki oleh masyarakat, terutama untuk anak-anak nanti yang akan berangkat mengikuti turnamen di luar negeri, tentu harus sama datanya, namanya, nama orang tuanya, baik itu yang ada di akte kelahiran, di kartu keluarga. Jadi data, jangan sampai ada data-data yang berbeda-beda gitu. Nah, kami memang dari awal juga sudah membuka diri apabila dari pihak induk organisasi maupun klub-klub yang akan berkonsultasi ke kami untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar, kami sangat-sangat siap untuk membantu. Kami tidak akan mempersulit. Tidak sama sekali, tidak ada imigrasi untuk rakyat. Kami siap membantu masyarakat untuk dalam pelayanan pembuatan paspor. Kurang lebih seperti itu. Baik, saya ke Pak Romawi. Pak Romawi, bicara tentang sepak bola, ini bukan hanya bicara tentang kesiapan fisik, tetapi ada kesiapan mental, karakter yang bisa dibentuk dari seorang pemain bola. Mungkin bisa dijabarkan Pak, apa itu Pak? Baik, sama seperti yang disampaikan oleh Kadispora, bahwa sepak bola ini adalah permainan tim. Baik. Ada nilai kerjasama yang harus ditanamkan, nilai sportivitas. Tidak juga harus skill individu yang menjadi tumpuan utama, tapi bagaimana bisa membuat sebuah kemenangan itu dilakukan secara bersama-sama. Itu adalah nilai gotong royong yang ditanamkan dalam dunia sepak bola. Tidak mudah untuk bisa membuat sebuah tim
yang bisa menemukan permainan secara bersama-sama. Betul. Terkadang apalagi di dunia anak ada sekelompok atau bagian anak-anak yang ingin tampil pada dirinya sendiri. Yang penting dia memegang bola sampai gol gitu. Padahal itu juga akan mempersulit dirinya gitu. Kalau itu sudah bisa dikecilkan dengan membangun kebersamaan dalam tim, maka permainan akan menjadi mudah dan menjadi enak dipandang baik oleh pelatih, oleh orang tua dan oleh semua kalangan yang melihat pada saat event itu dilaksanakan. Nah, karakter-karakter ini yang kuat ditanamkan dalam sebuah kompetisi sepak bola, baik itu dalam sebuah cabang olahraga yang kerjanya itu adalah kerja tim, bukan kerja individual. Baik, kalau bicara tentang bakat anak yang ada di Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak, sebesar apa peluang kita Kalimantan Barat khusus Kota Pontianak anak-anak untuk bisa ke kancah nasional hingga internasional? Kalau bicara peluang, semua berpeluang. Baik. Semua memiliki kesempatan dan semua memiliki ranah yang sama gitu. Akan tetapi kita yang perlu kita ketahui bahwa event yang tingkatannya lebih tinggi, tidak hanya konteks Kalimantan Barat, tentu persaingannya juga akan lebih kuat, lebih tinggi. Persyaratan dan persiapannya juga harus lebih kuat dan lebih tinggi. Ini yang belum bisa kita maksimalkan sebagai induk organisasi sepak bola. Sebagai contoh, kita pernah mengirim atlet sepak bola ke kancah Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Dan itu sudah jeripayah pemerintah daerah untuk bisa memberangkatkan, tapi pada saat event di sana kita masih mengalami kegagalan dan jauh dari prediksi harapan yang sudah dicanangkan dari daerah. Ini kenapa? Karena pada saat meningkat remaja, kompetisinya lebih sedikit, bahkan tidak ada. Betul. Yang banyak ini adalah festival-festival sepak bola di umur 8 sampai ke 13. Kalau sudah naik ke 15 itu sudah tinggal hanya menunggu surat tim dan antar pelajar yang diadakan oleh Disporapar. Kalau udah ke 17 hanya Disporapar, itu pun Popda. Selain itu udah tidak ada. Agak beda kita dengan misalkan kondisi di luar Kalimantan Barat. Ada event antar klub, ada event mungkin antar kabupaten. Kalau di Jawa itu ada Liga Super yang diikuti oleh seluruh klub yang ada di sebuah provinsi dan itu mirip dengan Liga 1, mainnya pindah-pindah. Kita bayangkan saja kalau misalkan Liga Super itu dilaksanakan di Kalimantan Barat. Anak-anak, kebetulan saya memegang klub Porti, anak Porti harus main ke Kapas Hulu, harus main ke Singkawang misalnya, harus main ke Sambas. Mungkin 1-2 kali bisa. Tapi kalau itu rutin, ya kasihan orang tuanya juga yang akan ikut berpartisipasi membiayai event itu. Nah, inilah kondisi kita yang real. Artinya apa? Kita tidak bisa hanya berharap terlalu banyak pada klub. Atau kita belum tentu juga bisa mendapat pelayanan yang maksimal dari pemerintah daerah karena keterbatasan anggaran dan lain sebagainya. Tapi kita yang membutuhkan adalah keterlibatan orang tua dari semua lini, keterlibatan masyarakat, dunia usaha untuk ikut dalam mengadakan event-event seperti ini. Contoh, dulu kita ada Persipon yang masuk Liga 1. Itu hampir kita bisa untuk mendatangkan pemain asing dengan bantuan dana APBD misalkan. Dulu diperbolehkan, kalau sekarang sudah enggak bisa gitu. Kita pernah punya masuk ke Liga Utama. Bahkan salah satu bintang yang pernah dikontrak oleh Persipon, Kurniawan Dwi Yulianto juga pernah main di Persipon. Artinya begitu besarnya hasrat pencinta sepak bola di Kota Pontianak khususnya dan Kalimantan Barat untuk menghadirkan salah satu klub sepak bola kita misalkan di Liga 2 atau Liga Utama. Tapi kondisinya seperti yang kita ketahui, inilah kita Kalimantan Barat. Kata orang kaya akan semua potensinya, tapi kita mungkin minim untuk mendapat orang tua asuh untuk olahraga ini.
Seperti Baik. yang saya katakan, sepak bola ini adalah olahraga rakyat, merakyat, tapi biayanya tidak merakyat gitu Pak. Bayangkan kalau kita satu klub harus membiayai 22 orang sebuah event. Untuk beli kaos kakinya saja udah Berapa? Betul. berapa? Belum jersey, belum lain sebagainya. Baik. Dan ini tidak bisa ditanggung oleh klub sendiri gitu. Baik, saya ke Pak Kadis. Pak Kadis, dengan permasalahan yang disampaikan oleh Sekretaris PSSI Kota Pontianak ini, menurut Bapak mana sih yang lebih diutamakan dalam mencetak kader-kader sepak bola di kancah internasional khusus dari Kalimantan Barat? Apakah bakatnya dulu, pembinaannya dulu, fasilitasnya dulu, atau itu tadi dukungan keluarga ternyata sangat dibutuhkan? Mana dulu Pak Kadis? Komprehensif. Oke. Jadi ini skill, ini bakat anak. Support orang tua harus Betul. number one. Bakat, dukungan harus ada tempat. Ya. Tempatnya klub. Di klub enggak bisa latihan hanya 1 hari. Enggak ada yang namanya juara itu instan. Proses panjang. Di klub latihan enggak mungkin enggak pakai duit. Yang namanya aspek pembinaan ada. Dia perlu stamina. Ya. Dia perlu vitamin. Dia datang ke klub itu pakai biaya. Betul. Kemudian kalau tanding, misalnya hanya tanding antar klub saja gitu, itu perlu jersey ini penyemangat, kostum ini penyemangat. Jadi kalau misalnya klub ini gitu, anggaplah 40, bajunya beda-beda saja itu udah mengurangi nilai semangat anak-anak, semangat kebanggaannya. Dan olahraga ini mahal. Dia memang merakyat, Ya. tapi olahraganya memang mahal. Perlu kesiapan semuanya. Ya. Kemudian klub kalau mau bagus, nggak bisa cari pelatih ecek-ecek. Baik. Ya, ya Pak Abdullah ya. Nah, kalau mau cari pelatih yang ini. Gitu juga misalnya kita pernah di Persipon sampai di Liga Utama. Harus pernah ada atlet nasional kita ini kan. Yang namanya kontrak berbayar. Nggak mungkin kan nggak berbayar. Betul. Karena kita hargai dia punya kemampuan itu. Transfer dari ini. Dia datang ke sini kontraknya untuk main berapa liga. Kan seperti itu. Nah itu enggak bisa. Dulu aturan keuangan kita bisa disupport oleh pemerintah daerah. Nah, sekarang dengan perubahan nomenklatur sudah enggak bisa lagi. Dan memang perlu ada keberpihakan pihak swasta. Betul. Melalui Bapak Angkat. Saya rasa klub-klub besar di luar Kalimantan Barat ini, di Jawa juga ada Bapak Angkatnya. Padahal Bapak Angkatnya misalnya bisa lewat salah satu perusahaan. Kalau enggak ada Bapak Angkat, mana kuat bisa kuat kalau hanya mengandalkan individual. Baik. Mesti ada Bapak Angkat yang terus mensupport misalnya. Kita mau tanding antar Liga Kalimantan Barat ya lah ya, Baru Mawi ya. Klub gitu. Kalau sekali yang dari Putus Sibau datang ke sini oke. Kalau kita datang ke sana Baik. sekali, 2 kali terduduk gak kata orang Pontianak nih kan. Baik. Nah. Pak Rizal, nanti saya akan tanyakan lantas di mana peran pemerintah daerah khusus untuk hal ini. Kita bahas usaha jeda berikut, tetap bersama kami, usaha jeda kami kembali. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di segmen terakhir dari Dialog Publik hari ini. Kami menginformasikan kepada Anda bahwa saat ini kami berada di lapangan Sky Mini Soccer untuk mengikuti final dari mini soccer yang dilaksanakan oleh kantor imigrasi. Sangat riuh, sangat menarik dan ini menjadi semangat kami untuk membahas ternyata bahwa talenta-talenta muda di Kalimantan Barat sangat banyak dan patut diapresiasi. Saya langsung akan ke Pak Rizal. Pak Kadis, kalau bicara talenta sudah banyak, kemudian katakanlah wadah juga ada, klub juga banyak. Di mana peran pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang mana akhirnya ketika di usia dewasa mereka stagnan, mereka berhenti untuk terus berkiprah di kancah khususnya internasional dalam sepak bola ini, Pak Kadis? Tentu pemerintah ini kan regulator.
bagaimana membuat regulasi-regulasi. Baik. Kemudian yang kedua, dengan keterbatasan pemerintah, khususnya Kota Pontianak, tapi paling tidak bagaimana Pontianak ini menjadi sebuah kota dengan spot turismenya. Salah satunya adalah kita harus memiliki sebuah lapangan sepak bola yang representatif. Nah, salah satu yang sudah dilakukan oleh Bapak Wali Kota Pontianak, Pak Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono MMT adalah merevitalisasi lapangan PSP. Itu salah satu supaya lapangan PSP ini tidak hanya dilakukan oleh pembinaan sebuah tim, tapi sekaligus sebagai tempat pertandingan. Misalnya dia sudah sampai di 3/4 semifinal maupun di final. Kemudian untuk sampai di tempat di PSP, ya mereka latihan di berbagai atau pertandingannya dilakukan di sarana-sarana olahraga yang dimiliki oleh pemerintah Kota Pontianak. Kan ada nih lapangan SMP 3, Halmahera, Ujung Pandang, SMA 8, Mentibu. Nah, kawan-kawan yang ingin melakukan kompetisi, apakah suratin usia 13, 15 gitu ya. Nah, kan ketemu tuh dengan kami di jajaran pemerintah Kota Pontianak melalui Disporapar. Kita support. Kita nggak ngelarang PSP untuk dipakai, tapi bagaimana PSP bisa dipakai, tapi untuk masuk pada saat pembukaan ataupun penutupan, sehingga marwahnya lebih. Nah, pertandingannya silakan dilakukan di tempat-tempat lain. Kalau ingin memakai sarana dan prasarana pemerintah Kota Pontianak, welcome. Kita nggak ada masalah. Keinginan Bapak Wali Kota Pontianak, beberapa tempat sarana-sarana olahraga tuh ya paling tidak bisa representatif lah semuanya, sehingga dalam rangka pembinaan selain yang dimiliki klub atau pihak swasta bisa juga mempergunakan sarana prasarana olahraga yang dimiliki oleh pemerintah Kota Pontianak. Yang kedua, regulasi terkait dengan event, dengan pertandingan, pemerintah Kota Pontianak melalui Disporapar support lah. Baik. Kami tidak pernah misalnya kalau ada yang pengen ngadakan kegiatan ini terus kita persulit dari sisi administrasinya. Itu enggak. Kita buatkan dukungan event. Sehingga panitia bisa lebih leluasa, bisa lebih giat. Karena perlu ada dukungan pihak-pihak ketiga kan, para sponsorship. Minimal lah dapat diskon dari tempat penyewaan pertandingan dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan ini. Bahkan Bapak Wali Kota Pontianak biasanya kalau ada event-event yang seperti ini, beliau welcome misalnya memperebutkan Piala Wali Kota. Nah, itu salah satu apresiat Bapak Wali Kota Pontianak mendukung sebuah event olahraga. Misalnya event olahraga sepak bola lah khususnya. Kemudian terkait dengan para yang sudah, saya tidak bilang veteran gitu ya, legend. Kami di jajaran dengan PSSI dan ASKOT setiap tahunnya ada pertandingan usia 45, usia 50, untuk paling tidak silaturahmi. Ya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga kebugaran kawan-kawan ini. Yang ketiga, kita tetap mengingat mereka bahwa mereka pernah menorehkan prestasi di Kota Pontianak. Terakhir, tentu ini menjadi semangat anak-anak muda di Kota Pontianak untuk belajar sama seniornya. Oh, ini dulu loh, ini loh yang namanya legend kita nih. Yang Persipon nih yang legend. Nah, kan itu perlu kita kenalkan gitu. Terakhir, Disporapar bersama-sama kawan-kawan PSSI dan ASKOT memang perlu melakukan sertifikasi buat pelatih, hingga pelatih ataupun wasit, dan ini memang perlu dukungan yang luar biasa.
Karena ada 43 cabang tuh ada semua wasitnya. Baik. Dan wasit ini ada grid-gridnya. Ada grid A, ada LK1, LK2, LK3, bermacam-macam. Baik. Dan kadang-kadang kenapa itu perlu harus kita lakukan pelatihannya? Ya. Regulasinya berubah. Ada yang dari pusat, Oke. wasit yang ini kita belum Betul. tahu. Nah, apalagi dengan teknologi sekarang ini. Baik. Nah, Baik, saya langsung ke PSSI. Tanggapan Pak Romawi terkait semangat yang diberikan oleh Kepala Dinas, khususnya juga pemerintah Kota Pontianak. Tanggapannya seperti apa? Angin segarkah ini? Angin segar sudah seperti yang disampaikan tadi. Disporapar telah membuat sakral PSP. Baik. Ini sebuah kebanggaan, siapapun anak klub itu menjadi kebanggaan yang plus kalau bisa main di PSP. Ya. Artinya dengan satu bentuk inovasi bahwa PSP itu tidak mudah untuk kita bertanding, harus menjadi yang terbaik, itu menjadi sakral dan semua bermimpi untuk bisa bermain di PSP. Contoh sekarang Suratin semifinal dan final di PSP itu ada yang sampai orang tuanya jauh didatangi hanya untuk foto di PSP. Ya. Saking sakralnya Betul. di saat kita membuat PSP itu menjadi seakan-akan GBK-nya Pontianak. Punya kelasnya tersendiri. Punya kelas tersendiri. Betul. Dan ini sebagai upaya Bapak Wali Kota dalam mendukung Sport City ini, salah satunya olahraga. Mungkin tidak hanya main bola nanti di PSP. Orang tuanya juga sampai ini hanya untuk berfoto mendampingi anaknya menggunakan jersey sepak bola untuk berfoto. Itu sebuah kebanggaan dan mudah-mudahan ini langkah awal lah untuk perbaikan dunia sepak bola khususnya di Kota Pontianak. Baik, saya ke Pak Abdullah. Tadi Kepala Dinas Porapar menyatakan bahwa kami tidak mempersulit dalam hal administrasi. Kalimat ini pulakah yang dimiliki oleh imigrasi terkait pelayanan pembuatan paspor bagi masyarakat umum? Ya, kami sebagai aparatur sipil negara tentu mempunyai napas yang sama. Siap. Kami tidak akan pernah mempersulit selama persyaratannya sudah dilengkapi. Ya. Dan juga tujuan dari keberangkatan tersebut atau pembuatan paspor tersebut sudah jelas. Nah, ini yang ingin saya angkat. Terkait tujuan pembuatan paspor. Sampai di mana imigrasi punya wewenang untuk mengetahui tujuan keluar negerinya apa dan kapan bisa menghentikan keberangkatan tersebut? Ya, pada saat yang bersangkutan atau pemohon ini mengajukan permohonan paspor. Baik. Ada suatu tahapan namanya tahapan wawancara dan pengambilan biometrik. Oke. Nah, di tahapan wawancara tersebutlah akan digali maksud dan tujuan dari pemohon tersebut. Karena kita juga dimandatkan untuk melakukan pencegahan TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Makanya kita ya melakukan pendalaman terus. Tapi apabila seperti untuk klub-klub bola yang telah ada rekomendasi misalnya dari Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga, dari Indo organisasi, ya kami pasti akan ya paling tidak untuk wawancaranya tidak terlalu mendalam karena kami sudah mengetahui pasti keberangkatan dari para pemohon ini untuk tujuan kegiatan mengikuti turnamen di luar negeri. Artinya bagi para pemohon, yaitu para atlet yang akan bertanding ke luar negeri, sangat disarankan memiliki rekomendasi terkait kegiatan tersebut. Walau dia bisa mengajukan paspor sebagai masyarakat umum. Bisa, Oke. boleh. Jadi memang ada dua pilihan bagi yang bersangkutan melalui permohonan umum biasa atau melalui layanan melalui suatu organisasi tadi. Kalau di organisasi berarti pembuatannya melalui pelayanan izin paspor. Jadi udah terkumpul sekian, misalnya mau ikut berapa klub. Kolektif begitu ya? Kolektif jadinya. Misalnya ada 3 klub berarti kurang lebih hampir 50 orang. Nah di satu hari itu kita layani semua di situ. Jadi lebih efektif masalah waktu sehingga yang bersangkutan tidak bolak-balik, kemudian nanti bisa dikoordinir sama induk organisasinya. Oh baik. Ya pernah itu Pak kemarin. Kemarin kita melakukan foto di Dinas Porapar, Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Baik. Saya masih ke Pak Abdullah.
ketika masyarakat umum ingin mengajukan permohonan pembuatan paspor, tadi Bapak sudah menjawab tentang anak-anak. Apakah syarat-syarat yang dimiliki untuk anak-anak juga sama syaratnya bagi orang dewasa atau ada kelengkapan lain yang harus dilengkapi oleh orang-orang dewasa yang ingin mengajukan paspor? Ya, kalau untuk orang dewasa di atas 17 tahun, Baik. KTP elektronik, kartu keluarga, kemudian akte kelahiran. Oke. Kalau yang bersangkutan tidak memiliki akte kelahiran atau akte kelahirannya hilang, bisa diganti dengan ijazah. Yang penting datanya sama, nama, tempat, tanggal lahir, tahun lahir, bulan lahirnya sama, nama orang tuanya sama. Itu kalau untuk permohonan baru. Kalau untuk dia sudah memiliki paspor, cukup melampirkan paspor lama dan KTP elektronik. Jika paspornya hilang? Nah, kalau paspornya hilang, yang bersangkutan harus melakukan pelaporan ke kantor polisi. Oke. Kemudian ke kantor imigrasi untuk diambil berita acara pemeriksaan paspor. Oke. Nah, di situ juga akan disampaikan apabila yang bersangkutan ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian, yang bersangkutan akan terkena biaya beban sebesar 1 juta. Makanya kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga dokumen perjalanannya berupa paspor, jangan sampai rusak, hilang atau dicoret-coret sama anak, itu jangan sampai lah. Kita jagalah itu dokumen untuk kita, karena suatu waktu tiba-tiba kita menganggap dokumen kita ini ada, tapi pada saat kita mau berangkat yang bersifatnya dadakan, ternyata dokumennya nggak ada, wah kan repot. Jadi itu bisa menghambat rencana-rencana yang telah disusun sebelumnya. Karena ini dokumen negara harus dijaga dengan baik, begitu ya? Betul sekali. Baik, kemudian singkat lagi, untuk bagi masyarakat yang mengajukan permohonan ke pembuatan paspor, kalau Bapak melihat kan saat ini imigrasi itu pernah melakukan penerimaan pembuatan paspor secara manual dari menuju ke kantor gitu, masyarakat ke kantor imigrasi untuk pembuatan paspor. Kalau sekarang itu kan sudah online. Berubah atau ada perbedaan angka tidak pengajuannya? Lebih banyak sekarang karena sudah melakukan secara online atau seperti dulu dari rumah menuju kantor imigrasi membuat syarat dan lain sebagainya? Mana lebih banyak? Kalau untuk di kantor memang paling banyak itu melalui aplikasi M-Paspor. M-Paspor. Karena dengan melalui aplikasi itu yang bersangkutan lebih mudah menentukan kapan dia punya waktu untuk datang ke kantor imigrasi. Nah, kalau layanan izin paspor itu memang kami yang menentukan, tapi itu pun berdasarkan koordinasi dari yang meminta kami untuk dapat dilayani melalui layanan izin paspor. Lebih seperti itu. Baik, Pak Kadis, kalau bicara tentang imigrasi yang saat ini mengadakan turnamen yang luar biasa ini, kemudian mungkin ada juga kementerian lembaga lain yang juga melaksanakan yang sama. Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada kementerian lembaga pemerintah ini yang juga mulai melirik? Mereka tidak mengurusi olahraga seperti di Sporapar, tetapi mereka juga memperhitungkan dan memikirkan olahraga di Kalimantan Barat. Pak Kadis, silakan. Tadi kan udah kami sampaikan. Ini fenomena yang baru nih kan? Ya. Imigrasi apa hubungannya dengan atlet gitu kan? Betul. Apa hubungannya dengan prestasi? Tapi disitulah untuk sampai sebuah prestasi dia perlu administrasi. Administrasi untuk pembuatan paspor itu dia harus selaras. Nggak bisa nama Abdullah di KK, kemudian nama Abdullah di akte lahir Abdullah. Nah itu enggak boleh. Jadi harus sama. Begitu juga tempat lahirnya, tanggal lahirnya, nama orang tuanya harus selaras. Kalau dia enggak selaras, selasih namanya. Selisih dia. Paspor enggak mau. Kalau mau dia harus selaras, harus ada yang dibetulkan. Nah, kalau waktu berangkatnya masih lama, ya masih bisa lah gitu kan. Tapi kalau waktunya pendek, itu kalau beda nama saja harus sidang. Harus ada pembetulan dan pembuatan akte lahir yang baru dan lain sebagainya. Nah, proses ini yang kami lihat ditangkap oleh kawan-kawan imigrasi. Sehingga mengucapkan makasih lah ya kepada imigrasi yang sudah
menangkap hal ini, mempersiapkan Garuda, squad Garuda anak-anak muda nih, Garuda muda ini punya elementary terkait sebuah administrasi yang secara infrastrukturnya itu sudah benar semua. Jadi begitu kapan saja dia dibutuhkan sudah tidak ada nama yang perlu dilakukan perubahan-perubahan yang signifikan. Sudah on the track semuanya. Betul. Begitu membuat paspor secara kolektif, kumpulkan kakak, KTP, akte lahir, ini semua itu sudah on the track semuanya. Sehingga begitu kan ada tuh ini inovasinya bikin paspor 1 hari dengan kolektif. Nah, untuk sampai 1 hari ini kan pasti administrasinya harus betul semua. Betul. Kan baru bisa foto. Ya. Wawancara sebentar foto, kemudian jadi pada hari itu. Kemudahan sudah diberikan oleh Iya, imigrasi. sudah di gitu kemudian. ya. Kemudian Baik. kegiatan-kegiatan inilah salah satu kalau orang Pontianak bilang syiar. Syiarnya imigrasi masuk. Paling tidak ini sudah menjadi salah satu starting point ya buat para klub, buat Ascot, PSSI. Ini bisa jadi bapak angkat nih imigrasi ini kan. Dan kalau bisa memang ada turnamen yang mungkin ke depannya sudah bisa dipikirkan oleh instansi vertikal khususnya imigrasi. Ke depannya ini bisa dijadikan sebuah turnamen, bisa dibakukan sehingga dia nanti bisa menjadi sebuah turnamen yang terus bergulir setiap tahunnya di Kota Pontianak. Baik, Bapak Rizal. Terasa imigrasi kan ada di seluruh provinsi. Betul. Nah, baik. Kan? Baik. Ada kan seluruh provinsi dan pasti ada di kabupaten dan tidak semua kabupaten, tapi dia pasti ada imigrasi di kota di tingkat provinsi. Baik, Bapak Rizal. Pasti ada. Terima kasih untuk antusias dan juga respon positif terhadap kegiatan ini. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak, terima kasih untuk waktunya. Bapak Romawi Martin, Sekretaris Umum PSSI Kota Pontianak, terima kasih untuk waktunya. Dan Bapak Abdullah, terima kasih untuk waktunya. Tanggapan positif dari pemerintah daerah untuk imigrasi, mudah-mudahan ini bukan tahun terakhir tetapi terus bergulir adanya event-event seperti ini. Dan pemirsa, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Jangan matikan mimpi anak-anak Kalimantan Barat untuk menuju dunia dalam bentuk turnamen-turnamen di tingkat internasional. Mari kita para orang tua, masyarakat, pemerintah untuk ikut mendukung, membantu dan memberikan fasilitas yang mereka butuhkan. Ingat, pertama, berikan dokumen yang baik, berikan nutrisi yang baik, berikan pembinaan yang baik, dan jadikan Garuda Muda Kalimantan Barat menuju kancah internasional. Saya Usman Fatimah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.